siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, haleluya. Ya, oke. Saya kasih tema Give the Best dengan fokusnya ke bahwa kita terkadang sulit memberi yang terbaik. Ini perenungan saya bahwa saat kita memberi yang terbaik, ada hal-hal yang membuat kita sulit ada di situ. Oke? Nah, kita masuk ke konteks hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Kita baca sama-sama dari ayat 2b mulai kata ajarlah. Di situ ada? Ya, kata yang di bawah itu ya, ajarlah dan nasihatkan. Kita terus baca sampai ayat yang 10, dimulai dari wanita, kemudian ladies first katanya gitu, kemudian ayat 2, ayat seterusnya 3 dan seterusnya berganti-gantian ya. Wanita dari kata ajarlah itu, wanita 1, 2, 3. Ajarlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Terus 3 pria. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, wanita 4. Padahal tidak tahu apa-apa. Terus penyakitnya mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Pria 5, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 6, wanita, memang sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 7, pria, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8, asal cukuplah. 9, pria, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10 sama-sama, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar tapi juga melakukannya. Amin. Ya. Biasanya perikop ini dipakai ayat yang 10 tadi. Cinta uang ya, akar segala kejahatan katanya gitu. Ialah cinta uang. Tapi saya enggak lagi berfokus kepada ayat 10. Oke. Saya akan baca lebih di konteks semua chapternya. Poin saya yang pertama dari pembacaan ayat tadi ya, adalah ini. Di ayat 6 tadi, ya, kita bisa melihat sama-sama, saya baca sekali lagi ini saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan apa? Keuntungan besar. Perhatikan bahwa cukup itu ternyata perasaan loh. Lagi ya, rasa cukup itu ditentukan oleh rasamu. Ada sebuah jembatan dari kekurangan menuju
berkelimpahan. Lagi nih, pelan-pelan nih. Ada jembatan dari kekurangan menuju kelimpahan. Jembatannya namanya ini, cukup. Dan cukup dibangunnya itu tidak dengan pikiran. Wih, maaf. Tidak dengan sesuatu yang bisa, tambah-tambahan. Ternyata di sini kalau lihat konteks ayat ini, menyangkut perasaan. Rasa cukup. Kata cukup di ayat tadi pakai kata Yunani autarkeias. Artinya contentment, terjemahan King James. Contentment. Utuh, puas. Dipenuhi, whole, utuh. Tef ngomong gini, satisfied with what he has. Puas, dipuaskan dengan apa yang kita punya. Okay. Menarik ini. Kenapa menarik? Karena rasa puas betul-betul menyangkut perasaan. Kapan kita bisa memberi? Saat sebenarnya kita puas dengan posisi kita. Kapan kita sulit memberi? Saat kita nggak puas dengan keberadaan kita. Menarik ya saudara? Menarik banget ya. Karena saya ngukurnya ke dalam diri saya. Saya tahu saudara nggak yang kayak gitu. Kacau nih pendetanya, maaf. Saat kita selalu mikir yang kita kurang, misalnya nih, belum bayar listrik, ya, belum bayar cicilan motor, susu anak belum dibeli, uang sekolah anak kita belum dibayar, kita makin banyak mikir yang kita belum, dengar ya, memberinya makin susah. Cek nih. Tapi saat gini, saudara tahu akan diberkati. Akan, belum nih. Belum loh. Kamu akan diterima kerja. Kapan? Nanti teken kontraknya 2 minggu lagi. Pas si bagian HRD datang. Oh iya. Teken kontrak ke sana ya. Gajimu 12 juta. Kerja 2 hari seminggu. Gak usah ke kantor, di rumah. Sedap. Ya. 12 juta. Seminggu. My God. Ya. Tapi begitu, nanti teken kontraknya 2 minggu. Saudara hari ini apa hari ini? Hah? Traktir teman. Guys, kita makan yuk. Uangnya kurang sih. Uangnya mungkin di rekening tinggal 1,5 juta. Ya. Tapi saudara akan berani traktir, saudara ngitung nih, 2 minggu, seminggu gua hidup mungkin 250 lah tiap hari makan Indomie. Ya, supaya naktir teman-teman 1 juta. 500 gua hidup 2 minggu ini oke. Kenapa? Nanti dalam 2 minggu gua terima kontrak baru. Wih, udah gak? Belum. Tapi sudah ada yang gitu, sudah ada tindakan-tindakan waktu kita ngerti, woi kita ternyata nggak kurang, lebih. Rasa lagi ya, rasa yang di tengah ini. Tapi saya tahu gini, waktu kita memikirkan bahwa hidup kita berkelimpahan, kita menjadi orang yang lebih mudah memberi. Lebih mudah memberi. Ya. Saat mau memberi, jangan pikirkan sesuatu yang kayaknya segala hal yang kita belum punya. Yang pertama tidak merasa cukup, yang kedua ini. Ayat 9, ayat 10, saya ulang buat saudara baca ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Ayat 10 saudara udah tahu, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab untuk memburu uanglah semua orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ternyata dalam hati kita, saya mengutip apa yang ditulis Tim Keller. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang Anda lihat dan di dalam hati Anda berkata gini, jika saya punya itu ya, maka hidup saya bernilai. Kalau saya nggak punya itu ya, nggak ada maknanya. Hidup nggak bermakna.
Kalau kehilangan itu, waduh, habislah hidup. Udah habis. Bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Allah ngizinin, tapi bukan dia sumbernya. Dia nggak iseng dengan saudara, hidupnya enak banget tuh anak. Coba deh, kayak saya ngelihat kucing saya di rumah tuh. Saya punya kucing sekarang di rumah. Minta makan terus. Saya mulai iseng, saya nggak mau kasih makan dia. Kamu belajar puasa. Saya tegaan, ya. Tapi kan saya sayang istri ya. Istri saya yang bilang, yang kasih dia. Oh baiklah. Saya sih tega. Ya. Tapi kalau yang mencobai gitu mah, itu mah kita. Allah mah nggak mencobai. Sepenuhnya kebaikan, sepenuhnya kasih. Datangnya dari mana setiap pencobaan? Ini. Sebab Allah nggak dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun, jelas saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai. Siapa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Apabila keinginannya itu dia dibuahi, maka dosa yang lahir. Ya enggak? Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perselingkuhan bukan pencobaan. Ya. Ada yang, bahkan ada beberapa lagu ini. Ya kayak gitu ya. Perselingkuhan. Ini bukan aku. Tapi kenapa diizinkan dia lewat dalam hidupku? Cuy. Lo aja yang merasa dia lewat. Kalau hatinya nggak pernah dipikirin, ya, keinginanmu nggak ada gitu, biasa aja siapapun lewat santai kita. Kata keinginan di ayat tadi pakai kata epitumeia. Cinta yang berlebihan dulu. Pingin boleh nggak? Pingin sukses, pingin jadi berkat, boleh dong. Tapi jangan itu jadi tujuan saudara, jangan itu habis-habisan. Ya. Ini pertobatan saya loh saudara. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Kata membenci bukan jahat gitu ya. Anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya ini. Small things. Love small things. A small amount. Love medium things. A medium amount, or love big things, a big amount. Tentu saja. Tapi di atas semuanya love Jesus above all. Saya meletakkan seringkali keluarga di atas semuanya. Waduh. Saya tuh, berhala saya itu keluarga saudara. Ini pertobatan saya loh. Saya bisa nggak pelayanan loh kalau saya nggak happy dengan hal di rumah, alasannya rohani ya, alasannya rohani. Kan aku harus hidup benar di rumah supaya melayani luar, gitu ya. Ada benernya sih, tapi Tuhan yang bisa lihat hati saya. Saya sih enggak, saya ternyata menaruh keluarga saya lebih dari Tuhan. Ngukurnya kapan? Waktu saya diperhadapkan kemungkinan untuk kehilangan keluarga. Makanya ayat tadi, saudara bisa lihat ya, Tim Keller bilang, kapan kita bisa lihat berhalanya? Saat engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang engkau pingin, 2, saat engkau diperhadapkan kemungkinan engkau kehilangan berhalamu. Ayat 8 tadi, saya baca lagi. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Oke. Cukup. Kenapa cukup? Karena sumbernya bukan kita. Sumbernya siapa? Kenapa kita merasa kurang? Karena kita merasa punya kewajiban untuk menjadi sumber. Perbandingannya di kejadian waktu manusia berdosa tuh, ya.
Iblis dengan tipu dayanya menipu manusia. Iblis pinter. Iblis nggak ke Hawa, nggak ke Adam ya. Dia ke Hawa. Kenapa? Hawa nggak menerima perintah. Yang menerima perintah di awal Adam. Ya. Makan, jangan makan tengah Adam tuh. Wanita penerima berita kedua. Siapa yang ngasih tahu wanita? Kayaknya Adam harusnya. Adam yang harus ceritain istrinya. Yang menarik, iblis datangnya ke Hawa. Dan dia bilang, hei, ini kalau kamu makan, kamu bisa jadi ke Allah. Ini tafsiran saya sendiri, Karena istri adalah penolong, ya kan? Istri saya penolong banget. Yang ininya giniin. Saya dulu marah tuh, kenapa? Usul. Tapi saya baru ngeh, kalau nggak digituin saya nggak ngeh. Saya harus ada yang nanti kamu gini ya. Dulu saya, ya iyalah. Responnya bukan untuk ngerti tapi marah. Aneh ya. Setelah saya pikir-pikir, oh iya, dia kan ngasih tahu kenapa saya marah. Oh cuma dikasih tahu aja, sederhana. Akhirnya dia menjadi penolong. Saudara lihat Hawa pingin Adam ini tertolong dalam apa yang dia kerjakan. Wih, kalau dia kayak Allah nih, ngurusin, aman. Mungkin dia kasihan ya. Memang pingin bantu. Ya. Tapi lihat motivasinya. Motivasinya mereka mau menarik bahwa dari Allah sumbernya mau ditarik ke mereka. Wah. Hati-hati saat engkau memberi. Pikirkan gini, kita bukan sumber. Ini pemberian bisa apa aja loh saudara. Waktu, kita bukan sumber waktu. Kita bukan sumber kesempatan. Nanti salah satu tema tahun depan adalah stewardship. Pengelola. Kita ini pengelola. Bukan sumber. Yang diperlukan oleh kita adalah gini, pastikan kita berjalan dengan sumber. Maka kita sejahtera. Karena setiap kali kita perlu, kita berhubungan dengan sumbernya, bukan kita sumbernya. Yang bahayanya berikutnya kita jadi laut mati, terima terus dari sumber, tapi nggak pernah keluar. Habis kita. Summary. Mengapa sulit memberi? Satu, nggak merasa cukup. Dua, punya banyak berhala dalam hati. Hal-hal yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Tiga, kita menggantikan Allah sebagai sumber. Dia sumber dari kita.